Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ibu Guru absen dulu ya. Ada yang nggak masuk? Ada. Siapa? Izin apa? Sakit. Sandi? Izin? Sakit. Semoga yang sakit diberi kesehatan dan bisa masuk ke sekolah lagi. Baik. Untuk selanjutnya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nyanyi dulu ya. Ya, yuk nyanyi dulu ya. Hafal ya. Ayo, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, atulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang rantai makanan. Kita belajar apa? Rantai makanan. Sebelum itu, Ibu Guru bacakan tujuan pembelajarannya dulu ya. Ya, Bu. Baik, tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Terus yang kedua yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Selanjutnya, peserta didik dapat mengetahui makna, manfaat, serta keterkaitan antar makhluk hidup pada rantai makanan. Coba Ibu tanya, bagaimana sih caranya makhluk hidup mencari makan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Banyak ya. Ada yang berburu, ada yang saling memakan. Nah, selanjutnya Bu Guru tanya juga, apakah bisa manusia, hewan, tumbuhan hidup tanpa makhluk lain? Bisa enggak? Tidak bisa ya. Nanti kita bahas di bab selanjutnya yaitu bab rantai makanan. Masih semangat? Masih. Biar tambah semangat kita tepuk semangat dulu ya. Nanti Ibu contohkan, diperhatikan, nanti tirukan. Ini. Tepuk semangat. So, perhatikan dulu, jangan ikut-ikut. Tepuk semangat. Semangat. Jangan semangat loh ya. Ayo coba. Tepuk semangat. Semangat. Nah, apakah kalian semua sudah semangat hari ini? Sudah. Apakah sudah semangat hari ini? Sudah. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang model pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, di sini Ibu menggunakan model pembelajaran inquiry. Apa itu model pembelajaran inquiry? Ada yang tahu? Tidak tahu? Oke, jadi model pembelajaran inquiry itu ialah cara belajar di mana kalian itu mencari dan menemukan sendiri jawaban dari sebuah pertanyaan ataupun sebuah masalah, ya. Dalam model ini kalian yang aktif belajar, nah sedangkan Ibu hanya membimbing kalian untuk menemukan jawabannya. Nah, model inquiry ini nanti kita akan gunakan saat belajar tentang rantai makanan. Nah, supaya kalian sendiri yang menemukan siapa memakan siapa, siapa produsennya, siapa konsumennya dalam ekosistem tersebut. Jadi, kalian tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru, tapi kalian juga ikut menyelidiki dan menemukan bagaimana urutan rantai makanan tersebut. Nah, dengan cara belajar inquiry ini,
kalian akan menjadi apa ya? Pembelajaran hari ini akan menjadi lebih seru, bermakna, dan membuat kalian berpikir secara kritis. Ya, mungkin cukup itu yang bisa Ibu jelaskan tentang model inquiry ini. Apakah kalian sudah paham? Sudah paham? Oke. Selanjutnya Ibu akan membagikan kalian menjadi 4 kelompok ya. Nah, kepada Ibu Rizka minta tolong untuk membagikan undiannya. Nah, apakah ada yang masih belum kebagian undiannya? Sudah semua? Nah, di situ kan ada kelompok rumput, sapi, ular, dan juga buaya. Nah, bagi yang mendapatkan kelompok rumput, silahkan berdiri. Yang buaya. Yang berdiri di tempat dulu, berdiri di tempat ya. Berdiri di tempat yang rumput, yang rumput. Hanya 2 orang yang rumput. Saya rumput. Ayo berdiri, berdiri. Jadi yang mendapatkan kelompok rumput bisa berdiri di sebelah sini. Ya, kelompok rumput. Kelompok sapi. Yang mendapatkan kelompok sapi berdiri. Berdiri dulu. Nah, ya. Yang kelompok ular di sebelah sini. Yang terakhir kelompok buaya. Yang mendapatkan kelompok masing-masing duduk semuanya. Nah, semuanya sudah mendapatkan kelompok ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu punya ice breaking mengenai pelajaran yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, Ibu akan memberi contoh dulu, kemudian ayo silakan ya anak-anak. Kemudian kita bernyanyi bersama-sama ya, biar lebih asik. Semuanya berdiri. 2 3. Nah, tadi ada sedikit sudah dipelajari tentang lagu yang Bu Rizka nyanyikan. Kalian nyanyikan bersama. Ini Ibu juga punya suatu video. Kalian suka nonton video enggak? Perhatikan ya. Makan dan dimakan. Ayo bersiap untuk belajar. Belajar. Tahukah kalian makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati makan dan dimakan antar sesama makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan mereka.
adalah peristiwa makan antar sesama makhluk hidup. Jadi semua di sini makhluk hidup memiliki peran masing-masing sebagai produsen dan konsumen. Selain itu juga terakhir, kalau sudah mati akan diuraikan oleh decomposer seperti lalu akan menjadi pupuk, terus kembali lagi menjadi terus komponennya kira-kira tadi apa saja ya? Yang pertama apa? Ada produsen. Produsen itu makhluk hidup apa? Tumbuhan. Disebut produsen dikarenakan menghasilkan dirinya sendiri. Lalu ada apa lagi? Ada konsumen. Konsumen ini makhluk hidup hewan yang makan. Makhluk hidupnya apa? Hewan dan manusia. Nah, selain itu konsumen ada 3 tingkatan. Ada konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Nah, konsumen 1 biasanya suka makannya tanaman. Kalau konsumen 2 memakan daging, yaitu memakan konsumen yang pertama. Terus yang konsumen 3 yaitu memakan konsumen 2. Lalu terakhir tadi decomposer atau disebut pengurai untuk menguraikan hewan atau tanaman yang sudah mati dan kembali menjadi tumbuhan. Oke, ini contohnya di ekosistem sawah. Kira-kira ada yang pernah nggak ke sawah? Pernah. Lihat rumput pernah? Pasti ya, di situ banyak sekali rumput. Nah, rumput tadi bisa dimakan oleh tikus. Tapi kalau di sawah lebih banyaknya tikus itu makan padi. Suka makan padi. Lalu setelah itu tikus dimakan oleh ular. Jadi itu pernah nggak kepikiran dulu? Sebenarnya gunanya ular ini apa sih? Kok cuma untuk menakutkan? Jadi untuk rantai makanan ini seperti rumput, terus ada rumput dimakan tikus, tikus dimakan ular, lalu dimakan oleh ular, dan terakhir diuraikan. Nah, siklus ini untuk agar jumlah hewannya itu tidak terlalu banyak. Contoh, kalau seandainya ular tidak ada, yang banyak hewan apa? Tikus. Jadi tikusnya banyak sehingga petaninya tidak bisa panen padi. Seperti itu. Jadi di sini paham tidak? Kira-kira Mas Ibul, rantai makanan tadi apa? Rantai makanan. Proses makanan memakan, Proses memakan dan dimakan dan dimakan. antar Makanan. makhluk hidup. Kalau Mbak Alisa, hewan yang memakan tumbuhan namanya apa? Konsumen 1. Yang memakan tumbuhan namanya apa? Herbivora. Herbivora. Berarti anak-anak sudah paham semua. Semuanya sudah paham dari pengertian komponen, sudah paham? Oke. Jadi untuk yang selanjutnya ada kegiatan yang seru. Mau tidak? Siapa di sini yang suka bermain game? Semuanya ya? Suka ya? Semangat ya? Oke, semangat ya, karena Ibu ada game dan nanti di akhir permainan bakal ada hadiah menarik. Oke? Nah, di sini Ibu mempunyai game yang bernama Turnamen Cerdas Cermat IPA. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu gamenya. Nah, di sini nanti ada 2 ronde.
Yang pertama, soal pilihan ganda. Yang kedua itu sistemnya rebutan. Ibu bakal menjelaskan soal yang pertama dulu, ya. Yang pertama itu sistemnya nanti akan berurut. Habis ini ibu guru akan mengasihkan papan gambar sesuai kelompok masing-masing, ya. Nah, jadi yang pertama itu nanti ada soal 4 sesuai dengan kelompoknya. Ibu akan menjawab kalian satu per satu kelompok satu. Ya, peraturannya yang pertama nanti ditulis di lembar jawaban yang disediakan oleh ibu guru. Ya, ditulis abjadnya saja. Misal jawabannya contoh A, nanti ditulis A-nya saja. Bisa dipahami? Bisa. Bisa ya? Bisa. Kelompok sapi mana? Kelompok sapi. Ini kelompok rumput. Buaya, kelompok buaya. Ada saya. Kelompok ular. Sistemnya begini. Halo. Ibu akan habis ini ada soal. Nah, nanti ibu akan menilai di sini. Ya, yang jawabannya benar akan diganti bintang. Nanti bintang yang paling banyak di akhir dia pemenangnya. Dan pastinya dapat hadiah. Mau kan hadiah ya? Mau ya? Oke. Nah, kita mulai dari sini dulu apa sini dulu ya? Berurut ya? Berurut ya? Oke, dari sini dulu. Ini yang tidak berebut. Ayo, anak-anak ayo dipilih. Pilih A, B, atau C, D. Ulangin bu. Pilih A, nanti dijawab. Nanti langsung ditulis abjadnya saja ya. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, pilih yang A. Urutan rantai makanan yang benar. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, silakan ditulis. Ditulis abjadnya saja. Ditulis abjadnya saja ya. Oke. Oke. Lanjut kemudian. Oke, kita lihat. Silakan dijawab dulu. Dijawab dulu. Bintang kelompok. Yeay, oke. Yang kedua kelompok ular. Pilih yang mana? Kelompok ular. A, B, C, D. B, C, D. B. Oke, B. Ayo dijawab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tulis abjadnya saja. Ayo. 1, 2, 3 sudah ya. Ayo dijawab. Sekarang pilih apa jawabannya? B. Kelompok ular bintangnya 1. Oke, selanjutnya kelompok apa? Sapi. Mo. Oke, pilih yang mana? Tinggal sisa yang C dan D. Pilih yang C. Oke, yang C. Waktunya 15 detik. Ayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Sudah ya, ditulis ya di sana. Oke, jawabannya adalah B. Apakah benar? Yeay. Ayo jawabannya apa? Sudah? Sudah ya? Apakah benar? Kita lihat
urut ya. Nah, peraturannya seperti ini. Nanti yang menjawab, ibu akan membacakan soal terlebih dahulu. Tolong perhatikan ya, ibu akan membacakan soal terlebih dahulu. Yang kedua, langsung angkat papan gambar. Tidak boleh bersuara sama sekali. Nanti ibu bapak guru akan membantu memilih kelompok yang cepat mengangkat papan gambar. Oke?
coret itu di bawah ada itu ditulisi namanya. Diberi nama. Kita koreksi bersama-sama. Kita koreksi bersama-sama. Di sini siapa yang mau maju untuk menjelaskan? Ayo silakan Mbak Ara. Teman-teman, ini hasil kerja saya ekosistem di sawah. Rantai makanannya dimulai dari produsen. Di sini produsennya padi. Kemudian padi dimakan oleh burung sebagai konsumen 1. Setelah itu dimakan oleh ular sebagai konsumen 2, dan dimakan oleh elang sebagai konsumen 3. Kemudian diuraikan. Beri tepuk tangan dong. Berarti kita sudah paham ya tentang rantai-rantai makanan. Sudah belum? Ada yang masih belum paham? Ada yang masih belum paham? Nah, sekarang kita simpulkan bersama-sama. Mulai dari awal tadi kita belajar tentang apa? Tentang apa? Apa itu rantai makanan? Saya berikan gambaran yang lebih singkat tentang rantai makanan. Nah, tadi ada yang namanya produsen. Kemudian ada konsumen. Konsumen ada berapa? 3. Konsumen ada 3. Yang pertama konsumen satu atau yang makan bu? Yang makan herbivora. Konsumen kedua yaitu karnivora atau makan daging. Yang ketiga ada konsumen ada yang namanya decomposer atau contoh pengurai apa ya? Jadi rantai makanan itu siklusnya mau memutar. Ada yang tahu fungsinya untuk apa? Untuk menyeimbangkan ekosistem. Nah, mungkin itu sudah paham semua ya? Nah, saya belum paham? Produsen apa kayak makhluk hijau? Produsen yang dinamakan produsen itu setiap makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri. Pendukungnya satu, sinar matahari. Ada lagi? Sudah paham semua? Sudah paham semua? Seumpama selain tanaman itu apa? Contohnya seperti ini. Tanaman. Nah, kita lihat di sekitar kita ya, pasti di sekeliling rumah kita itu ya, ada yang namanya rumput. Nah, sebelum menjadi rumput itu bisa menghasilkan makanan sendiri dari apa? Dari sinar matahari yang didukung juga oleh sebagai pengurainya, pupuknya. Nah, kemudian diuraikan menjadi pupuk dari produsen. Nah, itu memutar, selalu memutar. Kalau nggak berputar, pasti ekosistemnya ada yang rusak. Contoh yang di sawah, pasti sawahnya akan mati kalau ularnya banyak yang mati. Karena dimakan. Nah, sudah paham semua ya? Sudah paham semua? Sudah. Baik, kita sebelum kita tutup pembelajaran pada siang hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan kepada Mas Yul untuk memimpin doa sebelum kita pulang. Baca dalam Mas. Mari teman-teman, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, kita baca doa bersama-sama baca Al-Fatihah.
banyak selanjutnya. Mungkin cukup itu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.